Mmm, Perkenalkan nama saya Jessica Tan dengan NIM H1101241033. Nah, saya di sini ingin mempresentasikan, terkait program yang sudah saya buat. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama program saya itu adalah, Base Budget Buddy. Jadi, aplikasi ini adalah sebuah aplikasi yang, bisa digunakan untuk, mengelola keuangan kalian, seperti mencatat pemasukan dan lain-lainnya yang akan saya bahas lebih lanjut, bersamaan dengan pembahasan program yang saya gunakan. Nah, untuk, di bagian pertama di sini seperti teman-teman bisa lihat, saya ada menggunakan, 3 jenis, import, modul, yaitu yang pertama adalah JSON. Nah, JSON ini sebenarnya itu sama seperti, penanganan file seperti TXT atau apa. Cuman, kenapa saya menggunakan JSON dibandingkan dengan, file TXT? Karena kalau misalnya, program saya ini kan merupakan sebuah program pencatatan, buku kas. Nah, kalau misalnya saya menggunakan TXT, dia bisa menginput data ke dalam sebuah file dan menyimpannya, seperti yang saya mau, itulah program saya. Nah, tapi ketika saya ingin menggunakan data, di dalam file TXT tersebut, data tersebut tidak bisa diolah kembali karena ketika sudah saat memasuki file TXT, data-data yang, tersimpan itu akan menjadi sebuah string atau hanya objek. Jadi tidak ada integernya, jadi tidak bisa diolah lagi, tidak bisa dipanggil lagi, seperti itu. Makanya saya menggunakan import JSON karena kalau misalnya menggunakan import JSON, saya bisa memanggil per angka, atau apa, kalau misalnya di import JSON itu, dia menyimpannya tuh dalam berbagai jenis data, bisa dalam string, bisa dalam integer, dan lain-lain. Nah, jadi tuh, saya juga bisa mengelola kembali nilai yang ada di dalamnya. Jadi, kalau misalnya menggunakan file TXT, dia tuh akan, invalid gitu, karena pemanggilan tidak jelas. Sedangkan kalau misalnya menggunakan import JSON, dia akan, jelas gitu nominalnya apa, seperti itu. Lalu ada pula untuk from tabulate, import tabulate ini, itu untuk, karena saya ada sebuah output yang menampilkan data dalam bentuk tabel gitu. Jadi saya, menggunakan modul ini untuk, hasil output yang menggunakan tabel. Lalu ada pula import OS, ini adalah untuk, saya mengambil sebuah, cara di sini, sebuah modul, dari apa ya, saya mengambil sebuah cara dari dalam modul ini untuk mengambil, untuk mengambil luas terminal layar laptop saya. Jadi, fungsinya dari import OS ini adalah ada sebuah teks yang ingin saya tampilkan di tengah layar terminal saya. Jadi saya menggunakan salah satu rumus dari modul ini untuk, mencari nilai tengahnya. Sehingga nanti, jika nanti akan ke-print-nya tuh di tengah layar. Nah, untuk inisialisasi data ini adalah, list-list kosong yang nantinya akan menyimpan, data-data yang dibutuhkan oleh program saya, yang nantinya akan diinput oleh user. Jadi setiap kali user menginput, data terkait dengan nomor pemasukan, tanggal pemasukan, nominal pemasukan, itu akan diinput, atau disimpan di dalam list kosong ini. Jadi ini adalah tempat menyimpan datanya. Lalu ada pula, rumus aritmatika yang saya gunakan di sini adalah ada 3, yaitu total pemasukan itu adalah sum dari nominal pemasukan, yaitu ketika di nominal pemasukan nanti, di-input oleh user, nominal pemasukan. Nah, nominal pemasukan itu tuh akan dimasukkan otomatis ke dalam, list kosong tersebut. Nah, dari list kosong ini akan, terdapat berbagai macam angka. Nah, total pemasukan ini akan menghitung angka-angka di dalam list tersebut. Begitu juga dengan total pengeluaran yang akan menghitung angka-angka dari dalam list tersebut. Nah, untuk sisa saldo sendiri, ini adalah sum nominal pemasukan dikurang dengan, sum nominal pengeluaran. Jadi, setelah kita mendapatkan hasil masing-masing ini, jika pengguna ingin menghitung total saldo, maka inilah rumusnya. Lalu, data file JSON ini adalah untuk, menyimpan data ke dalam sebuah, file JSON. Lalu untuk, fungsi load data ini adalah, jadi, saya tuh pernah membuat tanpa fungsi ini sebelumnya, dan pada saat saya salah menekankan input, misalnya
dalam sebuah pilihan pengguna diminta untuk pilih satu dan 2. Nah, sedangkan, saya tuh mau pilih satu sebenarnya, cuman pada saat input saya kepencet 2. Nah, pada saat itu kan, kita harus me-restart ulang program untuk, memulai ulang lagi gitu. Nah, cuman pada saat saya memulai ulang, data yang sebelumnya sudah saya input itu hilang dan tidak tahu kemana gitu. Nah, pasti kan ribet jika kalau misalnya kita harus menginput semuanya dari awal gitu. Nah, oleh karena itu saya, mencari sebuah kode yang dapat menyimpan data sebelumnya. Nah, jadi inilah data yang dapat, menyimpan aktivitas-aktivitas pengguna sebelum, ke-close gitu. Seperti apa ya, save otomatis gitu. Lalu ada pula ini, yaitu adalah file menyimpan data. Oh, maaf, yang tadi itu bukan menyimpan data, tapi lebih ke untuk menampilkan data yang, telah disimpan sebelumnya. Nah, sedangkan ini adalah bagian-bagian yang digunakan untuk, menampilkan sebuah data untuk menyimpan sebuah data. Nah, jadi di sini ada keterangan save data, lalu, data-data tersebut akan disimpan di dalam, data file yang tadi saya bilang. Nah, kemudian di sini itu adalah data sama dengan load data. Jadi maksud dari menu ini adalah untuk, menampilkan atau menyimpan progres-progres yang sebelumnya sudah dilakukan oleh pengguna. Jadi misalnya kita sudah menginputkan 10 transaksi, lalu pada saat kita keluar dari program dan pada saat kita keluar dari program, data tersebut akan kesimpan secara otomatis. Nah, namun jika kita ingin menggunakan aplikasinya lagi, maka data tersebut tidak akan hilang dan akan langsung, otomatis terregenerasi. Akan otomatis muncul di situ. Nah, sedangkan ini adalah fungsi untuk mengambil data dari, JSON itu. Kan seperti saya bilang saya menyimpan data di dalam, format JSON. Nah, dengan kode ini tuh saya memanggil kembali data-data sesuai dengan, list-list yang sudah saya list sebelumnya. Nah, seperti yang saya bilang, sebelumnya tadi, saya ada mengimport, sebuah modul bernama OS. Nah, ini adalah kode, yang digunakan jika kita mengimport, modul OS. Ini adalah kode yang saya pakai untuk, mencetak teks-teks, teks 1, 2, 3, 4, 5 ini, di tengah-tengah terminal saya. Nah, kemudian masuk ke program utamanya, di sini saya menggunakan while true karena, saya ingin, program itu bersifat berulang gitu. Jadi pengguna bisa terus menginput sampai dia, memutuskan untuk keluar sendiri. Lalu di awal menu saya menawarkan 4 bagian, yaitu pencatatan transaksi, laporan transaksi, mengedit transaksi, dan keluar. Nah, jika pengguna memilih pilihan pertama, maka pengguna akan dihadapkan oleh 2 pilihan, yaitu pencatatan pemasukan dan pencatatan pengeluaran. Nah, baik pencatatan pemasukan dan pencatatan pengeluaran ini tidak ada perbedaan kode karena kode yang keduanya sama-sama saya gunakan, yaitu pertama, input, data-data yang saya butuhkan, untuk pencatatan sebuah buku kas. Lalu ada pula append, seperti yang saya bilang tadi, di awal saya sudah memberikan sebuah list kosong untuk, menampung masing-masing data. Nah, jadi setiap kali user menginput, sesuatu, maka, inputan tersebut akan langsung disimpan otomatis ke list kosong tersebut dan akan ditampung. Lalu bentuk printan akhirnya adalah sebuah kata-kata berupa transaksi sudah berhasil dicatat. Nah, begitu juga dengan pencatatan pengeluaran, yaitu ada input user, lalu ada append, yaitu menambah data-data tersebut ke dalam list kosong, lalu ada pula print. Lalu untuk yang di menu kedua, yaitu adalah pelaporan transaksi, kalau tidak salah saya. Pelaporan transaksi ini itu juga sama, pengguna akan dihadapkan dengan 2 pilihan, yaitu laporan perhitungan transaksi dan laporan riwayat transaksi. Nah, untuk, jika pengguna memilih laporan perhitungan transaksi, maka, pengguna akan dihadapkan dengan 3 menu utama lagi, yaitu total pemasukan, total pengeluaran, dan sisa saldo yang tersedia. Nah, masing-masing dari kode ini itu
juga sama seperti yang saya bilang, tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Jika seperti kita tahu lah, seperti yang saya sudah jelaskan di awal itu, kalau misalnya total pemasukan, menghitungnya dari sum nominal pemasukan, lalu pengeluaran berarti menghitungnya dari sum nominal pengeluaran. Lalu ada pula sisa saldo, yaitu sum nominal pemasukan dikurang dengan nominal pengeluaran. Nah, hasil akhir dari ketiga program ini adalah sebuah output atau perintan kata-kata yang memberitahu bahwa data yang mereka inginkan, yang menampilkan data tersebut. Nah, lalu jika program memilih nomor 2 tadi, yaitu adalah riwayat transaksi, maka di sini fokus kita hanyalah menampilkan sebuah output. Jadi, jika memilih pemasukan ataupun pengeluaran, keduanya tidak ada beda-beda, sama-sama menampilkan sebuah tabel dari riwayat-riwayat transaksi yang sudah disimpan ke dalam list. Jadi, transaksi-transaksi atau data-data yang sudah tersimpan di dalam list tersebut akan ditampilkan kembali di dalam menu ini dalam bentuk tabel. Karena saya sudah mengimport tabel, modul tabel tadi, maka hasil perintannya juga akan tabel karena saya menggunakan modul tabel. Lalu jika di menu awal tadi pengguna memilih untuk menghapus semua transaksi, untuk mengedit transaksi, maka pengguna akan dihadapkan dengan 3 pilihan, yaitu menghapus riwayat pemasukan, menghapus riwayat pengeluaran, dan semua transaksi. Nah, baik di menghapus riwayat pemasukan ataupun di riwayat pengeluaran, itu tuh keduanya memiliki hal yang sama, yaitu pertama kami akan menampilkan tabel sebelum diedit dulu. Jadi dari situ pengguna bisa melihat transaksi-transaksi apa saja yang terdata di dalam aplikasi kita. Nah, lalu setelah itu kami akan meminta pengguna untuk menginput angka ataupun nomor transaksi yang ingin dihapus. Nah, seperti yang kita tahu, kalau misalnya kita mau menghapus transaksi menggunakan POP itu kan dimulai dari indeks 0. Nah, oleh karena itu makanya di sini saya integer input angka yang ingin pengguna hapus, lalu dikurangi dengan 1, sehingga akan dimulainya dari 0. Lalu barulah ada perintah pop, yaitu untuk menghapus sesuai dengan indeks yang dimasukkan oleh pengguna. Lalu setelah itu hasil printoutnya adalah berupa tabel setelah penghapusan transaksi tersebut. Nah, untuk di menu yang ketiga dari bagian ini adalah menghapus semua transaksi. Nah, di sini sebelum menghapus semua transaksi, kita akan meminta konfirmasi terlebih dahulu kepada pengguna. Apakah mereka yakin ingin menghapus semua transaksi ataupun tidak? Lah, untuk konfirmasi ini saya hanya menggunakan 2 pilihan, yaitu Y dan N dengan lower untuk menguruf kecilkan huruf yang dimasukkan. Ya, huruf yang dimasukkan. Nah, jika pengguna mengkonfirmasi untuk menghapus semua transaksi, yaitu dengan menjawab Y, maka di sini saya akan menjalankan fungsi delete data. Nah, fungsi delete data ini ada di sini. Nih, di sini. Nah, ini adalah fungsi untuk menghapus data tersebut. Jadi, kalau misalnya di sini ini data yang sebelumnya di-save di dalam list tersebut akan langsung di-clear habis oleh sistem, sehingga data yang tersimpan nanti adalah 0 ataupun tidak ada transaksi sama sekali. Nah, kemudian jika pengguna memilih untuk keluar dari while true yang saya buat, maka pengguna tinggal memilih menu nomor 4. Namun ketika memilih nomor 4 sebelum program diberhentikan, data sebelumnya akan menjalankan sebuah program atau sebuah fungsi, yaitu save data. Seperti yang saya bilang tadi di awal adalah data-data ini akan tersimpan di dalam program ini. Jadi ketika pengguna keluar tetapi ingin masuk lagi ke dalam, itu tidak akan menghilangkan aktivitas mereka yang sebelumnya. Lalu ada pula perintan kata perpisahan sebagai petunjuk bahwa pengguna sudah menutup aplikasi. Lalu ada pula program break, yaitu kode break, yaitu untuk menghentikan program dan menutup aplikasi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.